Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Mas Mbak Aslep sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wildan Hendelmi dengan NIM G00241190 dan saya dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mengganti praktikum uh, organon vestibulocochlearis. Sudah dimulai pada materi organon vestibulocochlearis. Pertama ada auris externa. Untuk auris externa ini terdapat beberapa bangunan atau auris externa yang biasa disebut sebagai auricula atau pinna. Itu fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara, terdiri atas cartilago dan jaringan fibrosa. Kemudian cartilago penyusunnya itu ada cartilago auricula dan cartilago meatus acousticus externi. Kemudian ada bangunan pentingnya. Untuk bangunan pentingnya ada helix, kemudian ada anti-helix, kemudian ada tragus, antitragus, incisura intertragica, kemudian ada conchae dan lobulus auriculari. Helix itu uh, di bagian tepi dari auricula, kemudian itu melingkar, kemudian ukurannya agak besar. Kemudian untuk concha itu cekungan di tengah auricula. Untuk tragus itu peninggian di depan konka. Kemudian untuk anti-helix itu tepi melingkar yang kecil, paralel dan anterior dari helix. Kemudian lobulus auriculari terdapat jaringan adiposa. Kemudian ada musculus intrinsik auricula. Itu musculus intrinsik itu otot-otot yang menyusun bagian dalam dari telinga. Otot-otot itu berjalan di atas cartilago auriculae dan dapat mengubah bentuk auricula. Otot-otot intrinsik terdiri atas musculus helicis major, musculus helicis minor, dan musculus tragus, musculus antitragus, kemudian ada musculus obliquus auriculae, kemudian ada musculus transversus auriculae. Kemudian untuk yang menginervasi atau mempersarafi dari musculus intrinsik ini adalah nervus 7. Kemudian ada vaskularisasi, itu terdapat dari arteria auricularis posterior, kemudian dari yang anterior, kemudian ada arteri temporalis superficialis, cabang dari arteri carotis externa. Jadi muaranya asalnya itu dari arteri carotis externa, kemudian menjadi auricularis posterior dan temporalis superficialis yang melanjutkan auricularis anterior. Dan untuk inovasinya ada sensorik, itu ada beberapa sumber. Yang pertama ada di permukaan luar auricula yang lebih superficial, itu nervus auricularis magnus dan nervus occipitalis minor. Kemudian ada rami auricularis yang dipersarafi oleh nervus vagus dan nervus facialis. Kemudian ada bagian meatus acousticus externus. Meatus acousticus externus ini sendiri itu fungsinya untuk menghantarkan gelombang suara ke membran timpani. Kemudian terdiri dari di bagian sepertiga luarnya itu terdapat pars cartilaginea, tentunya tersusun dari cartilago, kemudian 2/3 dalam itu pars ossea dan tersusun dari os atau tulang. Kemudian seluruh kulit meatus acousticus externus itu ditemukan glandula sebasea, tapi di pars cartilaginea itu ditemukan glandula ceruminata. Kemudian dipisahkan dengan cavum timpani oleh membrana timpanica. Untuk vaskularisasi dari meatus acousticus externus itu ada arteri ocularis profundus, sambang arteri maxillaris, dan ramus auricularis anterior, sambang arteri temporalis superficialis. Untuk persarafannya itu dari nervus auriculotemporalis, sambang nervus mandibularis, kemudian nervus facialis, ada nervus auricularis magnus, dan ada
nervus vagus. Nah, ada membran timpani. Untuk membran timpani ini sendiri itu berbentuk kerucut yang memisahkan aoris eksterna dan media. Fungsinya itu untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran. Dan membran timpani ini tersusun atas pars flaccida dan pars tensa. Pars flaccida itu disebut juga sebagai membrana subnel. Letaknya di superior, plica malleolaris anterior et posterior. Kemudian untuk pars tensa itu disebut juga membrana propria. Letaknya di inferior, plica malleolaris anterior et posterior. Kemudian lanjut ke pembagian dari membran timpani. Membran timpani sendiri itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran superior anterior, yaitu kuadran 1, kemudian kuadran 2 yaitu inferior anterior, kemudian kuadran 3 yaitu inferior posterior, dan kuadran 4 yaitu kuadran superior posterior. Di kuadran 2 itu terdapat cone of light, itu daerah pantul jika cahaya diarahkan ke membrana timpanika. Untuk persarafan atau neurovaskularisasi dari membrana timpanika itu ada arteri timpanika anterior, kemudian ada arteri stylomastoideus cabang auricularis posterior. Kemudian untuk inervasinya itu ada nervus glossopharyngeus dan ada nervus auriculotemporalis. Dan ada auris media. Untuk auris media ini itu berada di sebuah ruangan dalam pars petrosa tulang temporal dan dihubungkan dengan pharynx oleh tuba eustachii atau tuba pharyngotympanica. Itu membran timpani itu adalah pemisah antara auris eksterna dan media. Kemudian pemisah antara auris media dan interna itu sekat tulang tipis yang berisi 2 bukaan kecil, yaitu fenestrat oval atau oval window dan fenestrat cochlea. Fungsi dari auris media ini mengirimkan getaran membran timpani melalui kavitas auris media menuju auris interna. Kemudian ada kavitas timpanika. Untuk kavitas timpanika ini adalah ruangan dalam auris media. Dalam kavitas timpanika ini ditempati oleh ossicula auditiva dan muara dari tuba auditiva eustachii. Kemudian terdapat 3 tulang kecil pada kavitas timpanika, yaitu malleus, incus, dan stapes. Malleus itu menempel pada permukaan bagian dalam. Kemudian untuk pangkal atau basis stapes itu menutupi fenestrat oval. Selanjutnya ada batas-batas dari auriculus media. Di bagian superior, di bagian posterior itu berhubungan dengan aditus ad antrum cellulae mastoideae. Kemudian di anterior itu berhubungan dengan tuba auditiva eustachii atau nasopharynx. Kemudian dinding lateralnya atau pars membranacea itu membran timpani. Kemudian untuk dinding medial atau pars labirinti itu berbatasan dengan labirin. Kemudian di bagian medial ini dijumpai fenestrat vestibuli atau fenestrat oval yang ditutupi oleh basis stapes. Kemudian di dinding inferior itu berbatasan dengan bulbus superior, vena jugularis interna. Kemudian di dinding superior itu ada berbatasan dengan cavum cranii. Kemudian ada neurovaskularisasi dari auris media, itu ada arteri timpanika anterior, kemudian ada ramus stylomastoideus dari arteri auricularis posterior, kemudian ada arteri timpanika inferior, kemudian ada arteri cariticotympanica. Kemudian ada inervasinya, itu ada plexus tympanicus, nervus musculitensoris tympani, dan nervus stapedius. Dan lanjut pada ossicula auditiva. Ossicula auditiva adalah tulang dari pendengaran, yaitu fungsinya untuk menghantarkan vibrasi dari membran timpani menuju fenestrat oval. Fenestrat oval sendiri itu adalah pemisah antara auris media dan auris interna. Terdiri dari 3 tulang, yaitu
malleus, incus, dan stapes. Untuk malleus sendiri itu terdapat kaput beberapa struktur seperti kaput Mallei, kolom Mallei, dan manubrium Mallei. Kemudian ada processus anterior dan processus lateralis. Kemudian untuk incus sendiri ada corpus incundis, kemudian ada corpus longum dan crus brevis. Ini ada gambar vesicula auditiva, tepatnya di manubrium. Untuk yang biru itu ada di manubrium Mallei, di bagian anterior melekat pada membran timpani. Untuk yang merah itu vesicula auditiva, tepatnya di basis tapedis, di bagian posterior melekatnya pada Fenestrate oval. Langsung pada terdapat dua muskuli atau otot yang ada pada vesicula auditiva, yaitu ada musculus tensor tympani dan musculus tapedeus. Dan ada tuba auditiva eustachii, itu saluran penghubung nasofaring dengan auris media. Fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di kavitas timpanika dengan udara luar. Terus fungsinya itu ada menjaga kebebasan bergerak membrana timpanika. Dari tuba auditiva eustachii ini terdiri sepertiga dekat auris media itu ada pars osea atau terdapat tulang-tulang, dan di 2/3 sisanya itu pars cartilaginea. Dan vaskularisasi dari auris media atau osis auditiva itu arteri timpanica superior, ada arteri timpanica anterior, dan arteri timpanica inferior, kemudian ada arteri timpanica posterior, kemudian ada venanya itu vena tympanica, et articulares, et vena faciales. Dan untuk inervasinya ada nervus tympanicus, nervus aurotempororalis, ramus auricularis, kemudian ada nervus caritico-tympanici. Kemudian ada auris interna. Untuk auris interna itu terdiri dari serangkaian kavitas tulang atau labirin osseus dan ductus dan sacus membranaceus. Kemudian semua struktur tersebut itu berada dalam pars petrosa os temporal. Kemudian dilanjutkan pada auris interna, itu ada labirin osseus dan labirin membranaceus. Untuk labirin osseus ini rongga tulang yang berkelok dan berisi perilimfe, cairan perilimfe. Cairan perilimfe ini mirip dengan LCS atau liquor cerebrospinalis. Dan ada vestibulum. Dalamnya itu terdapat putriculus dan sacculus, itu sebagai reseptor keseimbangan. Kemudian di dinding lateralnya terdapat fenestrata vestibuli atau fenestrata oval yang menghubungkan dengan auris media. Kemudian ada canalis semicircularis, itu terdiri di atas bagian anterior, posterior, dan lateral. Kemudian ujung canalis semicircularis itu membentuk ampula, dan di dalamnya terdapat ductus semicircularis sebagai reseptor keseimbangan rotasi kepala. Kemudian ada koklea. Koklea ini berbentuk seperti rumah siput yang di dalamnya berisi ductus koklearis atau sebagai reseptor pendengaran. Kemudian ujung koklea itu disebut dengan helikotrema. Kemudian untuk ductus semicircularis itu terdapat di dalam canalis semicircularis dan bermuaranya ke utriculus, dan setiap ductus itu mengalami pelebaran pada ujungnya yang biasa disebut sebagai ampula. Kemudian pada dinding bagian dalam ampula terdapat reseptor keseimbangan, yaitu crista ambularis yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan angular atau rotasional dari kepala. Ini ada ductus cochlearis. Untuk ductus cochlearis sendiri itu berputar di dalam canalis cochlearis dan bermuara ke sacculus. Ini ada ductus reuniens, itu menghubungkan ductus cochlearis dan sacculus. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pengkaji praktikum organon vestibulocochlearis. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan pada materi orbita et apparatus lacrimalis et oculus. Dimulai pada materi cavum orbita. Untuk cavum orbita itu sendiri itu bentuknya sebagai piramid kuadrangular, kemudian ada bagian apex, ada bagian basis, kemudian di dinding superior ada
medial, inferior, dan lateral. Untuk orbita itu adalah suatu ruangan yang tersusun oleh tulang dan berisi belah mata. Kemudian diisi oleh nervus opticus, otot ekstraokuler, aparatus lacrimalis, jaringan lemak dan fascia. Kemudian ada 7 tulang yang menyusun dari cavum orbita, yaitu os maxillaris, os zygomaticus, os frontalis, os lacrimalis, os sphenoidalis, os palatinus, dan os zygomaticus. Kemudian untuk cavum orbita bagian apex itu ada canalis opticus dari cabang dari nervus opticus. Kemudian di bagian basis itu terdapat margo orbitalis, yaitu supraorbital, infraorbital, lateral, dan medial. Untuk dinding cavum orbitanya itu dinding superior dapat os frontalis dan ala minor osis sphenoidalis. Kemudian di bagian inferior itu ada os zygomaticum, os maxillaris, dan os palatinus. Kemudian di bagian medial itu terdapat os lacrimalis, os ethmoidalis, dan os sphenoidalis. Dan di bagian lateral ada os zygomaticus dan ala mayor osis sphenoidalis. Dan ada palpebra et apparatus lacrimalis. Untuk palpebra itu ada tarsus inferior, superior et inferior, kemudian ada rima palpebra, kemudian ada ligamentum palpebra media et lateral. Untuk rima palpebra sendiri itu adalah celah antar palpebra. Kemudian tarsus superior ini menjadi insertion dari musculus levator palpebra. Kemudian di palpebra terdapat glandula tarsales, kemudian ada glandula sebacia, ada conjunctiva palpebral, fornix conjunctiva, dan sulcus conjunctiva. Untuk conjunctiva palpebra itu adalah conjunctiva yang melapisi palpebra, dan conjunctiva bulbar itu adalah conjunctiva yang melapisi bulbus. Dan pertemuan antara conjunctiva palpebra dan conjunctiva bulbar itu disebut sebagai fornix conjunctiva dan membentuk kantung yang disebut sebagai sulcus conjunctivalis. Untuk ligamentum palpebra terdapat suspensorium ligamen, kemudian ada lateral dan media. Ini ada tarsal juga di bagian atas superior dan ada transversus ligamen. Dan ada neurovascularisasi dari palpebra. Untuk arteri vena itu ada di arteri transversalis facialis. Kemudian ada arteri vena temporalis yang superficialis, kemudian ada arteri lacrimalis, kemudian ada arteri supratrochlearis dan vena supratrochlearis, dan ada arteri vena supraorbitalis. Untuk bagian persarafan itu dipersarafan oleh nervus 7, yaitu pars palpebra orbicularis oculi, dan nervus 3 yaitu levator palpebra superior. Dan ada apparatus lacrimalis. Untuk apparatus lacrimalis ini sendiri itu ada glandula lacrimalis dibagi menjadi dua, yaitu pars orbitalis dan pars palpebralis. Kemudian ada ductus excretorius glandula lacrimalis, ada punctum lacrimalis, canaliculi lacrimalis, sacrus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis yang bermuara di meatus nasi inferior. Kemudian ada drainase dari sekret lacrimal, itu ada glandula lacrimalis menghasilkan sekret atau air mata. Kemudian air mata ini melumasi dari seluruh konjungtiva, dan sekret dibuang melalui suatu lubang di bagian medial oculus, yaitu punctum lacrimalis. Dari punctum lacrimalis dialirkan menuju ke sacrus lacrimalis melalui canaliculi lacrimalis. Setelah sekret masuk dari sacrus lacrimalis akan dialirkan menuju meatus nasi inferior melalui ductus nasolacrimalis. Ada bulbus oculi. Untuk bulbus oculi ini sendiri itu terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan tunica nervosa. Kemudian untuk tunica vasculosa ini disebut sebagai lapisan nutritif, itu terbagi menjadi ada 3 bagian, yaitu choroidea, kemudian ada corpus ciliaris, ada di corpus ciliaris ini ada musculus ciliaris dan processus ciliaris. Kemudian terdapat iris juga di tunica vasculosa.
Kemudian ada simpatis dari siliaris, dari muskulus siliaris tadi ada. Untuk bagian simpatis itu ada aktivasi dari muskulus dilator pupillae dan penurunan sekresi dari glandula lacrimalis. Untuk stimulus parasimpatis itu ada aktivasi muskulus sphincter pupillae, peningkatan sekresi glandula lacrimalis, dan aktivasi muskulus siliaris. Pada tunica nervosa itu terdiri dari dua lapisan, yaitu stratum pigmenti retinae dan stratum opticum retinae. Terdiri dari dua pars, yaitu pars ciliaris retinae atau biasa disebut dengan stratum pigmenti retinae, dan pars optica retinae, yaitu stratum pigmenti retinae dan stratum opticum. Kemudian ada struktur pada retina, yaitu makula lutea, kemudian ada fovea centralis, discus nervus optici berasal dari nervus 2, kemudian ada arteri vena centralis retinae. Untuk media refrakta itu ada kornea, kemudian ada aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Untuk aqueous humor sendiri itu dihasilkan oleh processus ciliaris. Kemudian aqueous humor sendiri itu akan dikeluarkan menuju kamera oculi yang posterior, menuju kamera oculi anterior, dan didrainase ke sinus venosus sclerae. Untuk vitreous humor itu berada di corpus vitreus. Nggak ada neurovaskularisasi dari mata, yaitu ada supply arteri. Untuk supply arterinya itu sendiri ada arteri carotid interna, arteri ophthalmica, dan ada arteri maxillaris. Kemudian untuk venanya ada vena supraorbitalis, vena ophthalmica superior yang masuk ke sinus cavernosus. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi orbita et apparatus lacrimalis et oculus. Bila ada lebih kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.